Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Najwa Nanta kelas 10 IPA IPS dan Tafana Nasosasa Nabila dari kelas 10 IPA IPS membandingkan nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Tujuan pembelajaran 1. Membandingkan penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. 2. Membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit mengulas kembali apa itu hikayat. Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan menggunakan bahasa Melayu. Karakteristik hikayat merupakan kisah kemustahilan para tokohnya mempunyai kesaktian istana, sentris, dan anonim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sama dengan nilai-nilai dalam cerpen. Sebagian nilai dalam cerita hikayat masih sesuai dengan kehidupan di masa kini. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerita rakyat dan cerpen. A. Penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerita rakyat dan cerpen berfungsi untuk membuat cerita yang lebih menarik. Ada berbagai jenis majas yang digunakan dalam cerita rakyat maupun cerpen. 1. Majas simile. Majas simile merupakan majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Yang kedua ada majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan majas metafora pada hikayat Bunga Kemuning adalah batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Yang ketiga ada majas litoses. Majas litoses adalah majas yang menurunkan kualitas sesuatu dengan maksud untuk merendahkan diri. Dengan begitu, ada fakta yang dikecil-kecilkan saat menggunakan majas ini. Contoh, mari mampir ke gubuk kami. Kalau boleh, saya antar-antar dengan mobil jelek ini. Yang keempat ada majas retoris. Majas retoris adalah majas berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena penanya sudah tahu jawabannya. Contoh, apakah kita sudah merdeka? Yang kelima ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah kebalikan dari majas litoses. Dengan begitu, majas hiperbola ini bisa diartikan sebagai pengungkap dengan maksud untuk melebihkan dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga terkesan lebay dan tidak masuk akal. Contoh, harga BBM kini meroket keluar angkasa. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda yang tidak senyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Ciri umum dari majas personifikasi ini digunakan pada benda mati yang tidak bergerak sehingga diberi sifat seperti manusia. Contoh, matahari sedang bersedih. Setelah penggunaan majas, di sini ada penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam teks narasi seperti dalam hikayat dan cerpen digunakan untuk menceritakan urutan waktu peristiwa atau kejadian. Penggalan teks hikayat Bayan Budiman terdapat pada penggunaan konjungsi. Sebelum, dalam kutipan setelah penggunaan majas, di sini ada penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam teks narasi seperti dalam hikayat dan cerpen digunakan untuk menceritakan urutan waktu, peristiwa, atau kejadian.
penggalan teks hikayat Bayam Budiman terdapat pada penggunaan konjungsi berikut. Kata sebelum. Dalam kutipan teks hikayat tersebut berfungsi untuk menunjukkan urutan waktu. Kata lalu berfungsi untuk menyatakan urutan kejadian. Membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. A. Nilai-nilai hikayat. Hikayat banyak meliputi nilai kehidupan yang dimaksud adalah kejadian yang biasa terjadi dalam kesenian yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembacanya. Nilai-nilai kehidupan tersebut berupa nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika keindahan. Untuk lebih jelas mengenali nilai-nilai kehidupan tersebut, mari kita perhatikan. 1. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam hikayat. 2. Nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. 3. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. 4. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan. 5. Nilai budaya. Nilai budaya adalah merupakan nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari suatu cerita. B. Nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen meliputi banyak bidang kehidupan manusia. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau yang dapat memanusiakan manusia sehingga berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi, pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan atau rasa seni. Nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Kesimpulan. Penggunaan bahasa dalam cerita rakyat dan cerpen jelas berbeda, meskipun keduanya merupakan teks narasi. Teks hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan cerpen bahasa Indonesia. Penggunaan konjungsi dalam teks hikayat dan cerpen berfungsi untuk memperjelas suatu urutan waktu, peristiwa, atau kejadian. Karena tanpa adanya konjungsi, suatu teks tidak bisa dipahami dengan jelas maknanya. Kemudian dalam teks hikayat dan cerpen, terdapat penggunaan majas yang berfungsi agar membuat cerita yang lebih menarik. Dalam teks hikayat dan cerpen juga terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masa kini.
Sampai sini presentasi dari kami. Bila ada salah kata penyampaian lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.